Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Immanuel Abasat Telepta dengan nomor absen Halo 13. semuanya, perkenalkan nama saya Melin Hamisalo, absen 19. Halo, perkenalkan nama saya Kesha Valentin Satya, nomor absen 17. Halo, nama saya Sasongko Bima Sabtu Aji, absen 26. Pendidikan di Indonesia memang sudah berumur lama sekali. Pada zaman dahulu, pendidikan memang keras dan tidak bertele-tele, sehingga tidak ada yang berani menentang ataupun mencorangi seorang guru. Selain itu juga, penilaian terhadap sikap murid yang diam-diam yang juga akan berpengaruh pada nilai akademik, sehingga yang dinilai tidak hanya pintarnya saja, tetapi sikapnya juga dinilai. Contohnya, jika Dodi mendapat nilai 90 pada ulangannya, tetapi 50 terhadap sikapnya, maka nilai akademiknya pun akan berkurang. Pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan atau kompetensi, baik kompetensi akademik maupun kompetensi kejuruan, yang berarti berhubungan dengan baik buruknya karakter seorang peserta didik dalam situasi sesulit apapun. Namun, masih ada beberapa masalah pendidikan yang dihadapi Indonesia. Berikut ini masalah pendidikan yang dihadapi Indonesia saat ini. Pendidikan Indonesia saat ini lebih mementingkan pendidikan secara nilai dan skill daripada pendidikan secara karakter yang bertujuan untuk berdampak baik bagi nama sekolah. Salah satu kebohongan yang paling sering dilakukan oleh peserta didik adalah saat guru bertanya kepada peserta didik tentang pemahaman materi. Peserta didik secara langsung akan menjawab, sudah jelas. Tetapi sebenarnya peserta didik tersebut belum jelas dalam pemahaman materi tersebut, sehingga pada saat dilakukan ujian atau tes, peserta didik akan melakukan hal apapun untuk mencapai nilai yang terbaik. Sehingga salah satu hal yang dilakukannya adalah mencontek, sehingga hasil yang diperolehnya bukan hasil dari kerja kerasnya sendiri. Beberapa tahun terakhir ini, karakter sopan santun Indonesia semakin hilang dan menurun. Dilihat pada generasi muda yang cenderung kehilangan sopan santunnya terhadap teman, orang lebih tua, guru, bahkan orang tua. Siswa tidak lagi menganggap guru sebagai panutan mereka di masa seperti ini dan karena perkembangan zaman. Seperti pada kasus video viral siswa yang mengeroyok guru saat sedang mengajar. Ada faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi sopan santun pada siswa. Pendidikan karakter di sekolah dapat dijadikan sebagai pendidikan sopan santun terhadap siswa. Nah, keuangan banyak masyarakat yang kurang mampu untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak karena masalah pendidikan yang tinggi. Contohnya di Indonesia adalah kita dapat melihat meskipun pemerintah sudah menghilangkan biaya pendidikan bagi sekolah negeri sampai jenjang SMA, tapi masih saja ada dana informal yang harus dikeluarkan oleh murid. Hal ini cukup memprihatinkan karena banyak siswa yang tidak bisa merasakan pendidikan perguruan tinggi yang sebenarnya sangat penting untuk didapatkan. Selain itu, kecukupan pendukung untuk belajar siswa juga menjadi masalah utama di masa pandemi. Contohnya, banyak masyarakat yang kurang mampu untuk dapat membeli HP sebagai sarana pendukung belajar anaknya. Hal tersebut dapat menyebabkan rasa minder bagi peserta didik yang belum bisa membeli HP. Masalah ketidakadilan. Ada suatu insiden di Kota Medan, Sumatera Utara, lebih tepatnya di SMP Negeri 28 Medan, di mana seorang siswa dibully oleh dua gurunya sendiri akibat belum membayar uang sekolah atau SPP. Guru tersebut menghina murid ini dengan sebutan yang kasar dan tidak layak, yaitu miskin dan bodoh. Ironisnya, siswi yang dihina itu merupakan anak yatim dan memang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Insiden ini terjadi saat pembagian rapot di sekolah itu. Penghinaan tersebut awalnya terbongkar dan diketahui oleh Wakil Ketua DPRD Kota Medan, yaitu Iwan Ritonga. Untungnya, kedua orang guru yang berstatus ASN itu telah dipanggil dan diperiksa oleh dinas. Sebelumnya, Wali Kota Medan, Bobi Nasution, menegaskan akan memanggil dan menegur kedua guru tersebut. Mereka berdua adalah Raffia Samosir dan Mas Rohino. Dari 4 permasalahan di atas, berikut adalah 4 penyebab yang memungkinkan faktor dari masalah di atas. 1. Adalah kurangnya pendidikan karakter atau perhatian dari guru lain selain guru agama dan guru PPKN. Karena pada dasarnya, semua guru memiliki hak dan pengajaran yang sama. Kedua, adalah pengajaran guru yang terlalu lembut sehingga para murid akan meremehkan seorang guru tersebut. Ketiga,
adalah kurangnya motivasi seorang peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat, yang terakhir adalah rendahnya kepercayaan diri seorang peserta didik yang disebabkan oleh bisa saja dalam hal ekonomi dalam keluarga. Banyak solusi yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki nilai karakter pada setiap siswa. Bisa berasal dari pertemanan, keluarga, bahkan pendidikan. Ini dia 5 solusi yang bisa dilakukan. Antara lain, pertama adalah menggunakan kurikulum 2013 yang mengutamakan pendidikan karakter, keterampilan, dan pengetahuan bagi para siswa. Kedua, sekolah mengurangi biaya SPP dan memberi bantuan berupa kuota pada siswa. Dengan ini memudahkan siswa yang kesulitan dalam masalah ekonomi. Ketiga, dalam meningkatkan sikap kejujuran, para guru dapat memberikan tugas dan nilai tambahan pada siswa yang mengerjakan secara jujur di hari itu juga saat PTM. Keempat, semua guru maupun siswa diperlukan kesadaran dirinya dan mengingat akan kewajiban mereka sebagai guru dan siswa. Yang kelima, pendidikan karakter di sekolah dapat dijadikan sebagai pendidikan sopan santun terhadap anak. Pendidikan karakter banyak dikaitkan dengan pendidikan budi pekerti. Nah, jadi itu dia 5 solusi yang bisa dilakukan. Menurut saya hal tersebut memang harus diperbaiki dalam sistem pendidikan Indonesia ini supaya dapat memunculkan generasi muda yang baik dan berkualitas bidang akademik maupun akademik. Dari solusi di atas saya setuju sebab hal tersebut memang harus ditanamkan sejak sekarang agar pendidikan di Indonesia ini maju dengan baik dan menciptakan generasi muda yang hebat, apalagi diiringi dengan perkembangan teknologi ini yang mempengaruhi atau mendukung belajar peserta didik. Kesimpulan yang bisa kita dapat adalah di Indonesia ada 4 masalah terkait penilaian karakteristik murid, seperti pada kejujuran, sopan santun, ketidakadilan, dan keuangan. Dari semua masalah itu, tentu ada faktor penyebab hal tersebut terjadi yang berkaitan dengan sekolah. Pada masalah tersebut, tentu ada juga solusi untuk memperbaiki nilai karakter pada siswa dan dari lingkungan yang berbeda, seperti lingkungan pertemanan, keluarga, masyarakat, bahkan sekolah. Jadi saran yang bisa diambil adalah sistem pendidikan di Indonesia harus diperbaiki dan lebih dikembangkan dengan baik, supaya membuat para generasi muda menjadi hebat dan memiliki karakteristik yang baik juga.